العزيز العليم عدد كل حرف ويحكم أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنه وعنهم عن جميع المسلمين فقال رضي الله عنه. Kembali kita lanjut mempelajari Risalatul Ma'awanah yang ditulis oleh seorang cucu Rasulullah Habib Abdullah Al-Haddad. Pada hari ini membicarakan bab yang berkenaan berbakti kepada kedua orang tua, ayah bunda dan kerabat. Beliau berkata, hendaklah kalian selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena hukumnya berbakti kepada ibu dan bapak yang melahirkan kita itu hukumnya wajib fardu ain. Dikira sholat aja fardu, bakti abah wajib hukumnya fardu ain. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun sembahyang 5 waktu pada malam hebat benar kalau kemana sahabat Nabi. Ulun puasa Ramadan tunai, ulun naik haji, ulun berzakat jua. Amun ulun meninggal dunia, dia dari mana tempat ulun? Di surga, ya Nabi, asal engkau tidak durhaka kepada ibu bapak. Asal. Kalau mengira Rasulullah yang sudah berharap puasa hebat, zakatnya iya, sedekahnya banyak, salawatnya banyak, istighfarnya banyak, amalnya banyak, jadi orang hebat, kira masuk surga. Engkau masuk surga aja selama engkau tidak durhaka kepada ibu bapak dan jadi anak bakti ini berada. Pernah juga kalau jadi kakak-kakak kita nih, begitu Tuhan sudah, alhamdulillah. Jadi bakti kepada kedua orang tua, kata Sayyidina Sayyidi Al-Habib, hukumnya wajib fardu ain, dan durhaka kepada kedua orang tua tergolong dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah tidak menyembah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah wajah Allah Ta'ala kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan ihsan, dengan sebaik-baik kebaktian. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si laki-laki menghadap Nabi, ulun bertakun Rasulullah, siapakah manusia di dunia ini yang wajib ulun pendiri santuni dengan lemah tamah, ulun hormati dari sebaik-baik penghormatan? Dijawab oleh Nabi, apa raja? Apa teman? Enggak, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, setelah itu siapa lagi? Ummuka. Sumaman ya Rasulullah, setelah itu siapa lagi? Ummuka. Sumaman ya Rasulullah, summa qala abuka. Siapa lagi? 3 kali berturut-turut tambah. Sumaman 4 kali, siapa lagi setelah itu? Summa qala abuka, baru ayahmu. Kenapa demikian? Seorang ayah yang tidak bisa mengandung, betul apa betul? Antakan lelaki yang mengandung. Seorang ayah tidak bisa menetek menyusui, betul apa betul? Seorang ayah tidak bisa merawat sebagaimana perawatan seorang ibu dengan sepenuh kasih sayang. Oleh karena itu 3 kali lipat. Kemudian kata Sayyidina Al-Habib, anishkurni wa liwalidayk. Quran beliau jadikan dalil, surah Luqman ayat 14, wahai manusia, bersyukurlah engkau kepadaku dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Renungkanlah, kata beliau, bagaimana Allah menyertakan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan bertauhid kepadanya, disandingkan supaya bersyukur kepada kedua ibu dan bapaknya.
hendaklah kalian selalu mencari keridhaan hati abah mama dan mengerjakan perintah-perintah mereka selama tidak bernilai maksiat, menjauhi larangan mereka selama tidak melarang dalam ketaatan, wajib serta mementingkan kepentingan mereka melebihi kepentingan diri sendiri. Nah, anak yang mana saja yang membeli makanan, jadi yang beribadah di kamarnya duduk datang buat mantari martabak kayak nyuruh, sekalinya sirinya makan sama anak kan. Mama ada di samping rumah, ada di bari, ucapnya aja mendengar. Anak yang memakan makanan itu haram memakan makanan surga. Nauzubillah min dzalik. Ulun pernah mendengar orang berucap, anak foto jasirin engken kana. Aku ni kata rumah sebutin untuk pada pernah dapat apa? Dasar pada mengalah. Jadi anak tuh mikir akan makan seorang aja, mama kali di bare, apalagi sini setrok pulang. Jadi perhatian 2 hari Senin bibir biru kada makan. Anaknya makan gocap-gocapan sama anak. Anak yang memakan makanan sementara ibunya dipelitinya kada diberinya makan. Orang itu haram jangan memakan makanan surga. Artinya jangan harap masuk surga. Kada ada orang masuk surga kada makan. Kada masuk surga. Nauzubillah min. Jadi ujar orang Cina, siapa yang hendak disuguhkan Tuhan, jangan pelit kan abang mama. Aku rupanya ajaran Cina ada kemiripan dengan ajaran agama Islam. Lihat aja kan Cina yang sugi-sugi itu pasti baktinya lepuitannya. Padahal beda keyakinan kan kalau berat. Kita apa itu yakin kita. Jadi cuma anak babak lepuitannya benar. Iblisnya itu kena. Man adraka abawai au ahaduma, barang siapa mendapat abahnya atau mamanya yang masih hidup, au ahaduma, salah satu di antara keduanya. Walau yabirruha atau yabirruha adalah ikut abah mama nih pada sempat hidup tak kumpul. Pada halanar, amata pada halanar. Bila orang itu mati, dia malaikat Jibril masuk neraka. Amin jangan itu. Dan pada gampang. Dan kita habis abah mama nih kita juga nak memetik hasilnya. Kama tadi nutudan, seapa kita baktilan kuitan, tunjukin anak kita baktilan kita. Jadi kita tuh jangan merasa berjasa lan kuitan. Kan abah mama nih, yang apa dulu main bari baras ini kan makan. Alhamdulillah rasa menjasa diucapkan pulang kayak itu. Nauzubillah min dzalik. Kama tadi nutudan kita baktilan abah mama tuh ini keberuntunganku karena Allah memberi anugerah taufik hidayah kepadaku untuk berbakti. Kama tadi dan sahabat kita baktilun abah mama karena tujuan kita bahkan lebih lagi. Amin ya Rabbal. Jangan merasa menghutangi di akor. Renungkanlah kata Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad bagaimana Allah menyertakannya anishkuri wali-wali wahai manusia, bersyukurlah engkau kepadaku dengan berbuat taat dan bersyukurlah kepada orang tuamu dengan berbakti. Hendaklah kata beliau wajib setiap anak itu mementingkan kepentingan ibu bapaknya di atas kepentingan pribadinya sendiri. Ini ada haruan ganang seorang mau makan sini haruan halus itu salah. Kepada orang tuanya ialah menyakiti badan atau menyakiti hati. Jadi menyakiti hati itu sudah durhaka hukumnya. Allah yarham ujar guru sempurna. Kita ini bisi kawan lah, banyak kalau jadi bisi kawan. Begitu kawan kita datang kita berdiri menghormati, mempersilahkan masa. Menyusul mama datang ke rumah kita kada berdiri kita. Itu sudah durhaka. Amun kita pikir kita ini mudah-mudahan diampuni belakang. Banyak salah berapa Supan sini babaya kawan dihormati panar babaya mama aja berdiri ini karena aku mau halang mama itu sudah durhaka, itu sudah menyakiti perasaan sini. Apalagi lebih dari
Seperti dalam sabda Nabi, anak yang mana saja ya Nabi yang mengangkat tangan tampar rekamannya. Lalu ya Nabi akan gugur karena melewati titian surat Al-Mustaqim. Ancam kan ditampar rekaman. Amun yang menampar kan ya sahabat dipotong tangannya waktu melewati titian surat Al-Mustaqim. Nauzubillah min. Nah jadi kayak itu adanya bulan kita hari ini tanda-tanda dunia mendekat kiamat ujar Rasulullah. Seorang pembantu melahirkan majikan. Bagaimana itu pembantu melahirkan majikan? Seorang anak memperbudak abah mamanya. Mama nang kuakan anak, mama nang mana pasangan baju, mama nang melak lantai, mama tapaluh karingan, sokuan awak, Allah halaman pembantu diperlakukan pulang, dibentak pulang dipejam, ditarik lawak dikancing, siup pada sini. Nauzubillah min. Nah itu mengatakan berburu di TV lalu orang barat kayak melakukannya kuat. Ada kawak ada kue agama ini salah pakai hilang 2 bulan. Nuruti orang barat kada berburu lawan Rasulullah, berburu lawan iblis, lawan orang-orang Yahudi Nasrani nang itu. Maka ini banyak banget tontonan nang menguburkan iman. Nauzubillah min. Salah satu jenis sifat kedurhakaan anak kepada ibu bapaknya yaitu menyakiti hati keduanya atau menyakiti badan keduanya dan tidak memberikan sesuatu kepadanya, padahal yang anak membantu bisa dikerjakan, apalagi jika berbuka masam dan membentak mereka. Jadi abah sepakat wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa sini diberi pangkat yang tinggi? Pangkat kawalian mencapai kesempurnaan lah, boleh dikatakan. Sepakat wali-wali Allah karena baktinya beliau terhadap ibu bapaknya. Allahumma ij'alna minhum wadhani karena itu juga. Jadi Abah Guru diangkat jadi wali bukan karena ibadahnya semata, bukan karena salawatnya semata, tapi karena baktinya yang bersangkutan kepada ibu bapak. Pesan beliau, hendaklah kalian selalu memuliakan para alim ulama karena mereka itu indallah rahmah, orang yang memuliakan di sisi Allah. Dan berbakti kepada ibu bapak karena ridho Allah ada pada ridho ibu bapak. Nyaman ya saja hendak mengetahui ridho Allah nilon aku adakah lihati Muhammad ridho sidin lawan kita berarti Allah Ta'ala ridho. Jadi saja mau hasilin manis tapi hati sidin sakit lain tak urihingnya betul apa betul tak urihing dipaksa. Jadi mudah-mudahan kita ini keluar dalam seluruh hilir kaman aja tulah abah mama kita nang hidup ridho setulusnya dari lidah sampai kaki. Amin. Nang mana lagi nang sudah meninggal nang di dalam bumi ridho. Amin ya Rabbal. Sisa hidup kita tahu juga kita lagi jangan sampai kita bermuka masam walau kita dikelilingi dengan berbagai macam musibah. Ini pesan Nabi pemimpin para wali. Amin ya Rabbal. Apabila engkau bermuka masam dan membentak mereka itu termasuk salah satu kedurhakaan. Rasulullah bersabda kata beliau, yujaduri rihul jannah. Tidak akan mencium bau surga. Siapa yang kalau mencium bau surga min masirati alfi amin. Sedangkan bau surga itu tercium kita misalnya di sini nah perjalanan kita 1000 tahun lagi hanya sampai ke surga sudah keciuman bau surga ke sini. Amin. Harum bau surga 1000 tahun lagi hanya sampai. Ada orang yang tidak dapat mencium bau surga. Siapa mereka? Akun. Insyaallah akun. Orang yang durhaka loh ibu bapak. Jangan harap masuk surga bau harumnya mendadak. Yang kedua kati rahim, orang yang memutus hubungan tali kekeluargaan. Aku seumuran gak hendak lagi baruan dalam sampung putunya.
Itu memutus hubungan tali silaturahim. Padahal bisa jadi sidin salah hari ini, tapi setahun kemudian saatnya bertobat sidin jadi wali. Seorang maka menang menyimpan dendam. Ada boleh mencium bau surga, apalagi masuk surga. Nauzubillah, manusia bisa berobat. Betul apa betul? Kemudian wajasidin wala syakhun zanin, orang Tuhan yang berbuat zina. Nauzubillah, maka sudah masih berbuat zina, itu tidak akan pernah mencium bau surga. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya lagi, orang yang melepaskan sarungnya sehingga tapair di tanah karena sombong. Aku banyak isi baju jadi pair-pair baju di tanah, dipair-pair baju di tanah menandakan seorang suci. Itu kada pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Nauzubillah. Karena apa? Karena kesombongan. Sedangkan kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil Alamin, seisi alam. Kemudian beliau juga mengutip hadis yang berikutnya, man asbaha mardiyan liwalidayhi, barang siapa yang bangun pagi-pagi lalu bikin ridho orang tuanya. Alhamdulillah. Kadang kali ada kita nih warung di mana-mana ada, orang berjajah ada untuk bungkus, bungkus sebungkus olahan banyu nang langat koko ada sampat anak begawi bungkus sebungkus untuk sebungkus senangnya sih. Betul apa betul? Nang Tuhan ikan titik tentang liur benang ada bungkus pondot senang banget sih kan pamodanya 5.000. Sedangkan dia mengerjakan sesuatu, siapa yang pagi-pagi mendatangkan keridhaan orang tuanya, Allah membukakan baginya pintu surga. Pintu surga silahkan masuk. Sedangkan dia mengerjakan jika seorang anak mendatangkan sesuatu yang membuat aku kurang tadi pagi sudah menggembirakan hati abah mamanya. Sedangkan ini itu banyak dosanya, ampuni Tuhan, amin ya Rabbah. Dan seorang laki-laki kata Rasulullah, ya Rasulullah, ulun pernah melakukan dosa besar, ulun menyesal. Ya Nabi, kebisi abah mama dan masih ada aja mama. Baktilah ya Nabi engkau kepada ibumu akan menebus seluruh dosa besar yang pernah engkau lakukan dahulu. Untungnya ada solusinya. Sidin mati sudah buahnya meninggal sudah bersedekah. Tiap hari Kamis malam Jumat pas benar hari Jumat pahala sedekah kita ini digandakan 70 kali lipat. Kalau hari lain daripada malam Jumat, malam Jumat tuh mulai jam 1 siang tadi sampai jam 12 malam. Siang Jumat mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang. Diperpanjang sampai malam Sabtu. Dan bila kita bersedekah dalam waktu yang mustajab di sore Kamis mendekat malam Jumat dan di siang Jumat, dinyatakan pahalanya untuk abah mama kita beda dengan hari lain. Misalnya kita bersedekah 1.000 di hari Rabu, 10 kali lipat. Bila bersedekah di malam Jumat atau sore Kamis malam Jumat, siang Jumat seharian sampai sore, itu pahalanya 70 kali lipat. Subhanallah. Gasan mama abah sampai dan mama sampai. Kemudian barang siapa yang membuat murka kedua orang tua. Nah, pagi-pagi sudah menyakiti hati abah mama. Barang siapa membuat murka kedua orang tuanya, sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang aku ridhoi, aku tetap murka orang. Pagi-pagi tahajud sudah tengah malam tahu lagi dalam yang gue tong pecah. Salawat sodaknya bayi-bayi sukan kuit dan ini basuh piring panjang sebutin mahamuk dasar orang tua lagi rusak kuitan punya lagi rusak ada kan di sini kayak itu tahu di mana-mana murka apalagi nong sudah malam lalu kulit ada ibadat pulang murka. Nauzubillah. Kemudian sayogianya kata beliau,
Seyogianya seorang ayah membantu ayah ibu membantu anak-anaknya agar dapat berbakti kepadanya. Dengan jalan apa? Tidak terlalu menuntutnya lawan. Ini juga jadi orang tua keterlaluan. Bayaran listrik aku ya balik seorang ngejip sirkuit. Ada kali sini kayak itu ada banget sana. Kasihan anaknya dia mau si anaknya kasihan. Terputar-putar berpikir Kuitan pulang membebani bayaran listrik ditagih gaji sebulan sekian. Nauzubillah ya Ben. Janji bulan membisi anak kasihani anak bantu inya untuk berbuat bakti mun kahawa kita nama barinya. Jangan mengharap barian anak. Mudahan amin ya rabbal. Anak kada hilang seminggu inya mampu loh. No orang yang mampu itu anak kita kaya. Nauzubillah ya Ben. Kasihan anak, kasihan orang tua itu. Jadi bantu jangan. Nabi berpesan, sidin kutipkan hadis, rahimallahu walidan ana waladahu birri. Allah merahmati, Allah menyayangi kepada ayah bunda yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Bantui anak supaya bakti loh kita. Jangan dituntutin menyambari terima. Menyakadam balik ke rumah kita anak tuh ini kepada kesusahannya anak yang pintar tuh anak pada menyakadam baliknya pada kasih. Nah jadi dimakmumi ampun bola untuk pesan balik. Ulun kutipkan kitab adab karangan Sayyid Muhammad Amin. Kali terus adab anak kepada kedua orang tua pertama memandangnya dengan penuh hormat dan takzim. Memandang kuitan dengan penuh hormat dan takzim. Walaupun sini banyak kesalahan, tetap kasihan mamaku, kasihan abahku. Sidin nih Tuhan kurang tua macam-macam arita. Lalu muntung kadang kayak ada berremeh. Lalu dimarasi jadi anak dimarasi. Apa pahalanya? 5 macam dari pandangan yang mendatangkan pahala. An-nadharu An-nadharu memandang siapa? Al-abawain ibadah. Memandang abah mama tadi ibadah. Ma min rajulin yanzuru ila ummihi rahmatan laha. Laki-laki perempuan mana saja yang memandang wajah mamanya dengan pandangan belas kasihan lantaran jasa dan ketuhannya. Illa kana lahu biha hajjatun maqbulah wa mabrurah. Satu kedip mata memandang wajah mama dengan pandangan kasih sayang. Pahalanya sama naik haji yang makbul diterima dan mabrur. Wal hajjul mabrurun laisa lahu illa jannah. Haji yang mabrur tidak lain pahalanya kecuali surga. Untungnya anak bisi abah mama masih hidup itu pada amun sudah mati pun mandang lisan sidina. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wa in nazara ila yaumin mun ulun pun memandang mama ulun sehari semalam 100 kali kerdipannya mandang mama kayak Tuhan balas." Dijawab oleh Nabi dengan jawaban, "Wa in nazara ila yaum mi'ata alfin marrah." Jika kamu memandang wajah abah atau mama 100.000 kali sehari semalaman, fa innal aktsaru wa Allah suki untuk membalas 100.000 kali naik haji yang mabrur dan makbul. Banyak lagi jauh balasannya kepada aktsar, banyak lagi waqi banyak kebaikan. Untungnya. Kemudian yang kedua mencium dahi kedua orang tua. Setelah biar mencium dahi abah mama atau nenek atau kakek itu bisilah kayak inilah. Tinggal sudah pendidikan habis sudah belah. Oh ya Nabi man qabbala baina aini ummihi. Barang siapa yang mencium kedua mata di antara kedua mata itu dahi ibunya sebagai dasar penghormatan
Kana sitram minan nar, orang itu diberikan oleh Allah pembebas pencegah dari api neraka jahanam. Masya Allah. Kemudian para salafus saleh yang terdahulu yang 300 tahun dalam masa setelah Nabi wafat mencium kaki abahnya, mencium kedua kaki umminya, dan kita kawa kayak bulan nangaran tahun itu aja mana emang gawe ulun bari abah masih hidup, mama masih ulun cium kaki sini sampai saya meninggal ulun ciumi bagi sini cumi kan di sini karena tahu ada apa yang mencium. Dan lagi sudah yang keempat, menyediakan seluruh keperluan orang tua jika anak tersebut memiliki kemampuan. Oh ya Nabi, apakah kalian wahai para sahabatku mengetahui nafkah yang paling besar pahalanya lebih besar daripada engkau memberikan nafkah untuk perjuangan jihad di jalan Allah di zaman Nabi? Zaman Nabi orang perang melawan orang kafir. Ada kenal pada itu lagi pahala sedekah kita. Ujar para sahabat, ujar Nabi, tahu kan? Tahukah kalian? Oh, sahabat menjawab, Allah wa Rasuluh a'lam, hanya Allah Ta'ala dan Rasulullah lebih mengetahui. Kami kan tahu ya sahabat. Nafaqatul waladi alal walidain afdal. Memberi nafkah nakarakan baras, nakarakan iwak, nakarakan jilbab sidin, baju sidin, itu lebih besar pahalanya daripada engkau memberikan seluruh kekayaanmu untuk perang di zaman Nabi melawan orang kafir. Untungnya orang pamurah bukan dan jadi orang pamurah. Mudahan yang dagang umipah akan laris manis dan nyaman lah bantu orang tua, nyaman lah bersedekah buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Sidin Tuhan sudah amun awak di ojek akan biar sidin mendengar arahan pengajian sang mati. Karena kan tahu orang di pengajian belajar, dan guru dihafal pertanyaan malaikat pengkanan itu dihafal. Adanya datang karena dalam kubur. Oh jangan malaikat pengkanan agar marah bukan. Siapa Tuhan? Belajar Allah Rahman. Kalau tak kurang ya Allah. Wa man nabiyuki, siapa nabimu? Muhammadun nabi. Belajar sini. Nangar sini kan bunyi-bunyi situ. Jadi duduk sini. Ada tataran kopi di bawah pasir pengajian. Senang habis sini Allah pada dapat duit berapa juta. Ditakuni apa dinuki apa agamamu? Islam agama. Angalah. Ditakuni pulang oleh malaikat munkar dan nakir. Wa ma imamuki? Apa yang menjadi pedoman hidupmu? Imam engkau. Wal Qur'anu imam. Al-Qur'an itu imam. Oh, Islam kurang. Sampai aruma mengatakan nama ujar guru tadi. Waman Abu Kipidin, siapa ayahmu dalam beragama Islam? Ujar guru tadi kami mengatakan Ibrahim Khalilu Abi. Nabi Ibrahim kakek oleh Rasulullah itu ayah dalam beragama Islam. Karena sebagian besar syariat Islam turun kepada kakek Nabi Ibrahim, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man lazimuti alaihi, ya malaikat mengkadanakan waktu ikam sakaratil maut, apa ikam bawa mati? Duit kah, baju kah, kendaraan kah? Ada. Wa man lazimuti alaihi, waktu ikam nak meninggal dunia, apa yang dibawa? Ujar guru tadi jaminan. Bahasa Arabnya wa ana ashku wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepanjang hidupku sampai aku mati, aku membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma qiblatuki? Apa kiblat engkau? Itu pertanyaan yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Oh jangan mati ini. Wal ka'batu qiblati was sholawatu faridati. Ka'bah Baitullah itu kiblatku, salat yang 5 waktu kewajiban bagi diriku. Wa ma ikhwanuki, siapa ayahmu dalam beragama apa? Siapa saudaramu dalam Islam? Wal muslimuna ikhwani, orang Islam laki perempuan itu saudara. Datang Rasulullah ke dalam kubur. Wa man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Wa man hadzal rajul? Ujar kita yang belajar. Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ja'ana bil bainati min rabbih, beliau datang membawa bukti kerasulannya, yaitu Al-Qur'an. Fattaba'nahu, ulun apa dia sidin, ulun turuti apa dia sidin malaikat taat. Wa amanna bihi, ulun beriman dan kerasulan sira percaya benar. Wasaddaqnahu birisalati, ulun membenarkan risalah agama Islam yang beliau bawa. Faquli, jamahikan bukan nanti iringi aku nada membaca ayat yang rancangkan baca di pengajian bersalawat sama-sama wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya waliyatullah, ya waliyatullah, wahai perempuan yang dikasihi oleh gum, tidurlah kemana mati arus, sebagaimana tidurnya pengantin di malam pertama. Datang sarir dari surga panjang surga berserta perlengkapan pakaian mulai jilbab mahkota sampai gelang sampai cincin. Subhanallah, guring babai buka mata sudah di samping Rasulullah di surga Firdaus. Amin. Sidin sakali gandangan pian bawa pang sidin ka pengajian, sidin ang kuha pinagagaringan tadi dawajin akan seorang bawa begini mati sidin kena Allah sempurnakan jawaban ini, Allah sempurnakan karena sidin belajar jangan mama disembunyikan di rumah. Akor seorang laki-laki terakhir menjadi ketampilan para sangat seorang wali Allah bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa ngarannya, Bang? Kisah kita dalam anak mereka rumah. Syekh Abdul Aziz Dabbagh. Karena sini kurang harap Syekh Abdul Aziz Dabbagh atau Ad-Dabbagh. Sidin ini kurang sugih. Gawian menikmati kekayaannya, menyadari umurnya kada banyak lagi, berdiam di masjid. Bahari kan ada orang tempat sekolah nang formal itu tidak. Bil hendak alim tuh mesti bergana di masjid jami nang sudah ada rutin diatur jadwal di sana. Ada pelajaran sifat 20 hari anu, ada pelajaran fikih hari anu, ada pelajaran tasawuf hari anu, ada pelajaran asbabun nuzul hari anu, ada ulumul Quran hari anu, ada pelajaran hadis hari anu, ada pelajaran insya, ada pelajaran balaghah, ada pelajaran macam-macam. Diam sini di masjid sambil beribadah. Ibadat siang malam sidin selain mencari harta nang halalnya keluar pada masjid. Karena saking ibadatnya datang malaikat menyerupa manusia. Wah, Syekh Abdul Aziz Dabbagh, ulun kesian melihat dia ini ibadat siang malam, dia ini alim orangnya. Tapi dalam surat takdir pian ini ditulis dalam golongan ahli neraka. Percuma pian beribadat nuntut ilmu, pian berdiam di masjid, pian yang ditulis dalam surat takdir ulunnya malaikat, manusia ulun malaikat langsung pian ahli neraka. Ujar sidin kalau demikian aku ridho tasarah Tuhan aja, aku ikhlas masuk neraka. Yang penting aku tidak akan pernah berhenti beribadah sampai maut mendatangi aku. Aku tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu, dan aku tidak akan pernah berhenti untuk melakukan amal yang soleh-soleh sekemampuanku. Kalau memang Tuhan menghendaki aku masuk neraka, aku ridho dan ikhlas. Tapi siapa ada bauran dari mata, amun habar itu dari malaikat, hilang malaikat. Semakin deras air mata siang malam beribadah. Wirid apa aja dibaca, salawat apa aja dibaca, Al-Quran dibaca, sedekah apa aja diberi. Awas sedekahnya datang oleh malaikat dari orang wali, orang alim. Syukuri wahai Syekh Abdul Aziz Dabbagh, sekarang pian sudah suratan takdir pian diubah menjadi ahli surga. Amin. Gembirakan hatimu ya malaikat. Alhamdulillah. Abdul Aziz kemarin saya Abdul Aziz Dabbagh. Syukur alhamdulillah. Wahai malaikat Allah, ulun nang ulun berjana. Dosa apa garangna ulun gawe? Nang beberapa waktu yang lewat Allah menulis aku dalam surat takdirnya tergolong orang yang celaka, orang ahli neraka. Dosa apa? Supaya aku jangan gawe lagi aku. Oh, itu aja malaikat. Dahulu
di masa remaja Pian pernah membantah sekali kepada ibu. Sekali dia membantah sekali. Sejak itu Tuhan murka. Padahal mama sini kan sari ada ibantah tadi. Itu aja sini tapi Tuhan gak terima. Langsung namamu ditulis dalam golongan ahli neraka. Tapi karena kesungguhan engkau dalam beribadah, kesungguhan engkau dalam melakukan amal soleh, engkau ridho dengan qada dan qadar Tuhan, Allah rubah namamu dalam golongan orang yang beruntung, dalam golongan ahli surga. Jadi Jen Abdul Aziz apabila aku membantah orang mamaku, rasanya bagaimana panggilan si Jen? Sekarang pernah aku membantah, ujian malaikat catatan lengkap. Aku membaca, suatu hari ibumu berjalan menuju kamarmu. Engkau mendengar suara jalan, kalau rak berjalan menuju kamar. Ibumu ingin minta dibelikan sesuatu, engkau pura-pura tidur. Mungkin orang Arab itu makan roti, dan makan sarapan pagi roti. Orang tua kalau lari kerja kakak warung itu sakit kepala pusing. Sekalinya mamanya ini mau buka bawang, Ajis tukar aku roti. Saya jadi oh guring banget ya sih dia. Saya kadang guring pak padahal pura-pura guring. Sejak itu Tuhan murka menulis namamu dalam golongan ahli neraka. Kecil banget apalagi membentak. Sekarang rasakan ke diri kita beratus-ratus kali kita menyakiti hati orang tua. Amun sidin masih hidup kulit kalau minta ampun bola sebelum nama kita kalau tertulis juga dalam golongan ahli neraka mudahan dihapus ditulis dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal. Hawa kita bagi salon anaknya. Syekh Abdul Aziz dapat ngaran sini. Ini orang wali-wali itu jadi guru sepupu apa aja kekurangan sini dalam ibadah diceritakan biar jadi pelajaran bagi orang lain. Sekali aja pernah menyakiti hati mama tadi, pura-pura guring. Apalagi kue tadi mamai di orang banyak. Supon sini menangis. Ayah betul boleh. Ada seorang habib melihat di video anak tadi membentak kawitan ahli neraka itu di sini. Auzubillahi min kita mudah-mudahan jadi ampuni akan Allah. Nah kesalahan kita abah mamanya ada lagi, ada yang di sisi kong lagi, ada yang kali besi lagi. Mudahan kita diampuni, diridhoi sini banyak beribadah. Tidak ada jalan lain bagi abah mama yang sudah meninggal dunia maupun masih hidup. Kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, nuntut ilmu supaya nama kita ditulis dalam golongan ahli surga, beruntung dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.